Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nikah sunatun mahbubatun marhubatun litanasulil anam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ittaqullah alladzi tas'aluna bihi wal arham. Al-ayat. Hadratul kiram, Bapak Kepala Desa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul kiram, para alim yang hadir pada siang hari ini, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul kiram, tamu rombongan mempelai putra yang datang dari Lampung, semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Hadratul kiram, ini Sohibul Hajat Bapak Arsudin, semoga senantiasa Allah berikan sehat jasmani rohani. Allahumma. Dan yang sedang berbahagia ini Mas Adi Satria sama Mbak Diana Sopo, Diana Pungki. Semoga berbahagia selalu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umatnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat sebuah hukum syariat di dalam Islam, bahwa pernikahan itu menjadi salah satu dari bagian ajaran Islam itu sendiri. Kedua kalinya sholawat teriring salam, mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya, diakui menjadi umatnya, dan kelak di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Ini ngajinya gak usah panjang-panjang ya Mbak Diana. Ada pantun ini, pantun. Pakai pantun, Pak Kawan tadi pakai pantun. Nah, enggak. Busur dari kayu apa? Damar. Yes. Di mana jemparingnya? Kasur sudah dibawa ke kamar. Tinggal berbaring Mbak Diananya. Ya. Nah, kasurnya udah dibawa ini tadi. Mbak Diana, perasaan apa nih? Kasur udah dibawa. Perasaan jadinya. Sekarang kita, yuk, itu yang rewang-rewang maju aja nggak apa-apa. Itu yang suka berantem sama suami, yang suka cemberut sama suami, maju biar nggak cemberut lagi. Maksud aqdam minat nikahi ta'abudan wa taqarruban. Mas Satria, maksud utama dan yang paling agung dari pernikahan adalah ta'abudan, taqarruban, mendekatkan diri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan utama. Nggak boleh lupa. Ketika kita lupa dengan konsep ini, maka hancurlah rumah tangga kita. Dan pernikahan ada ibadah, Mas Satria, Mbak Diana. Sampai tadi sudah syahadat. Ketika itu dimulai ibadah bayan, putusnya nanti kalau sudah akhir hayat menyebut kita, sudah selesai ibadahnya. Kalau sekarang masuk di dalam ibadah, dan tidak ada ibadah yang tidak ada ujian, tidak ada. Sholat itu ibadah, tapi dia punya waktu sehari 5 kali. Dia punya ujian, punya godaan. Godaannya malas, kadang godaannya sibuk sama kerjaan, betul, pasti diuji oleh Allah. Puasa itu ibadah. Mulai datang bulan suci Ramadan, kita diwajibkan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari. Diuji oleh Allah dengan lapar, betul nggak Mas Satria? Sampean ke kebun, lihat air sungai kayak air seprit kan? Kalau lagi puasa, dengar kemericiknya air itu udah di sini, udahlah minum aja, udah itu ujian. Sama dengan nikah, Mas. Ada pesan Rasulullah biar enak dipaham, karena ini orang jauh ini. Nanti
nggak ke copy di memori. Kalau Mbak Diana ini anak Abah, lama dengan Abah 3 tahun. Mbak Diana 3 tahun simpu di depan ibu ngaji. Jadi asuhan Abah. Jadi nggak usah khawatir sampean soal sholatnya. Insya Allah kalau nggak mau sholat tinggal ingatkan. Katanya anak pesantren kok nggak sholat. Jangan ya dek ya. Nah, gitu aja. Ya enggak? Ada pesan Rasulullah, kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah engkau bagaikan kedua tangan, jangan seperti kedua kuping. Tangan kanan ketika sakit ditolong tangan sebaliknya. Dan perhatikan kalau jalan Mas Zakaria ini Mbak Sabediana, tangan itu pasti kanan di depan, kiri di belakang. Sudah berikan satu gambaran di dalam rumah tangga, jangan pengen di depan semua, Mbak Diana. Kalau tangan di depan semua jalannya kayak apa? Pampir, nggak pantas. Gerak jalan kok tangannya kanan di depan kanan sama kiri di depan, kan nggak luas. Tetap kanan di depan ketika jalan melambai, tangan di depan kiri di belakang. Seperti itulah rumah tanggamu. Jangan pingin di depan semua. Jangan kepingin pendapat itu semua dipakai. Salah satu, kerjakan dengan tugas masing-masing. Ikan kedua tangan, jalani tugas masing-masing. Mas sampean, tugas sampean cari nafkah, cari rezeki. Mbak Diana tugasnya di rumah, ngatur rumah tangga, atur rumahnya. Dah selesai. Gak usah iri. Loh mas saya di rumah terus, atau suami kok kamu di rumah? Jangan. Dengan kerjasama yang baik, insya Allah akan terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika seorang suami mencari rizki, seorang istri mencari rizki, akan timbul ego. Aku bisa hidup tanpamu. Egonya timbul. Kenapa? Karena merasa bisa cari, perempuan ini biasanya. Ya enggak? Pegang duit sedikit aja, suaminya udah gak dibikinin kopi, kadang kan itu. Jangan, Mbak Diana. Oke? Bagaikan kedua tangan. Walatakun kal udunaini, kuping nih. Kuping kanan sakit, kuping kiri gak peduli. Kuping ini pengen di depan semua, gak ada yang di belakang. Ada kuping pengen di belakang, kuping kiri aku tak di belakang lah, kamu yang di depan. Gak ada kan? Nah di situ. Disitulah, jangan seperti itu kata Rasulullah. Tapi jadilah bagaikan tangan, saling membantu satu sama lain. Tangan kanan gak bisa mengerjakan, tangan kirinya maju. Tangan kiri gak bisa mengerjakan, tangan kanannya maju. Ketika suami repot, istri maju. Ketika istrinya repot, suaminya maju. Istrinya repot ngasuh anak, kalau cuman merebut air bisa Mas Zakaria, Mas Adi bisa gak? Bisa kan? Nyayur? Wes andal berarti. Dah nggak usah lebay hidup kita. Kadang laki-laki ini lebay, merasa bahwa arijalu qawamu ala nisa katanya. Loh, padahal dasar di dalam Islam menanak nasi, mencuci baju, menyusui Mas Adi itu kewajiban seorang laki-laki. Ketika seorang perempuan menjalankan itu semua, maka laki-laki harus berterima kasih kepadanya. Terima kasih, bukan malah dianiaya. Itu hukum dasar di dalam Islam, dirubah nggak bisa. Itu sudah hukum dah. Bahkan Rasulullah sudah memberikan banyak contoh. Itu. Jadilah engkau bagaikan kedua tangan, jangan jadi seperti kuping. Itu hadisnya. Sekarang jargonnya dari Abah. Kun kadikun walatakun kal khurah. Jadilah engkau bagaikan ayam Mas Adi. Jangan kayak kucing. Nah, ini jargon. Jadi kayak ayam itu ketika matahari terbuka, ada ayam yang nongkrong di dalam kandang, ada nggak? Kecuali ayam sakit. Ada ayam yang menghabiskan waktunya ngobrol sama kawan-kawannya, nggak ada. Ayam sibuk kerja mencari
rizki. Di malam hari ayam berdoa, jam 3 sudah bangun, jam 3 jam 2 udah terjaga, kita enak lelap tidur, dia sudah bangun berdoa kepada Allah, memuji Allah untuk kehidupan keluarganya ayam itu sendiri. Akhirnya ayam diberikan berkah. Di dunia ini semua acara nyembelih ayam, betul nggak? Pernah ayam itu habis di dunia? Nggak pernah. Ayam selalu tapi walatakun kalhurroh, jangan seperti kucing yang tempatnya cuman siang di sofa, malam di sofa, sore di sofa, cuman berbaring aja. Dia hidupnya tidak jauh dari meja makan, cuman itu aja. Bener gak? Makanya kucing gak berkah, gak ada kucing yang kumpul sama keluarganya, ada gak? Ada gak? Pak, sampean punya kucing, hamil, beranak 4, rembes, mamanya udah cerewet. Pak, tuh kucing dibuang tuh, betul nggak? Makanya kucing itu anaknya selalu dibuang sama orang. Kenapa? Karena dia hidupnya cuman mengandalkan duduk manis. Jangan kerja sampean lagi-lagi, nggak usah kayak kucing. Ada di sini yang kayak kucing, cuma tidur main, rembes sudah nih, ya. Mas Adi ya. Terus konsep sebuah pernikahan simple, kembalikan kepada dalil dasar ta'abudan. Jadikan rumah tanggamu lahan surgamu, gak usah kemana-mana, gak usah pening sampean. Ibadah sampean kemarin, sholatnya diberikan pahala oleh Allah cuman 1. Sekarang sudah menikah, dihitung oleh Allah 27 wakilah 25 derajat sholat sampean dinaikkan oleh Allah. Dulu ketika sampean bujang, sampean berzikir la ilaha illallah, la ilaha, semalaman full oleh Allah diberikan pahala sampean zikir. Tapi ketika sampean sudah menikah dengan Mbak Diana, malam sampean tertidur karena lelah, pagi sampean mencari nafkah, dihitung oleh Allah tidurnya sampean bagaikan semalam malam sampean berzikir la ilaha illallah. Sekarang sampean kerja, punya istri, sampean berikan nafkah kepada istri, dihitung oleh Allah nafkah yang sampean berikan kepada istri sedekah. Tidak dihitung pemberian tok, tapi dihitung sedekah. Simpel kan? Dikembalikan kepada nilai ibadah tadi. Terus satu lagi Mas Adi, Allah itu tasa'alu nabihi anil arham. Dia akan mempertanyakan besok, istri sampean dibawa kemana, keluarga sampean dibawa kemana, istri sampean diajak sholat enggak, sampean sendiri sholat enggak. Makanya dalilnya Al-Quran, ku angkusakum wa ahlikun nar, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu jadikan contoh. Jangan kita nyuruh istri sholat, kita enggak sholat. Namanya diri sampean sendiri celaka, tidak menjaga diri. Jadi kita cukup konsepnya, kita taat, kita baik, kita sopan. Istri pasti sopan kepada kita. Kasar, kita egois, istri ya pasti egois kepada kita. Paham dia? Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang memperhatikan kita, diperhatikan kehidupan kita sehari-hari. Sudah paskah dengan apa yang menjadi tuntunan agama? Paham Mas dia? Mbak Diana ya gitu, Mbak Diana ya. Ada hadis Rasulullah, fa'antum minan nisa'i, ada 4 golongan dari perempuan yang dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Yang pertama, perempuan yang afifah, bisa menjaga harga diri suami sampean, ya harga diri sampean. Semua milik suami sampean yaitu milik suami sampean. Qanaah, menerima seberapapun pemberian dari suami, itu adalah rizki untukmu dan itu adalah bentuk nafkah untukmu. Jadi standar nafkah di dalam Islam itu sepele Pak, kalau saya buka di kitab itu. Jadi nafkah di dalam Islam itu qadaru, ketika suami makan, istri makan, suami pakai baju, istri pakai baju, itu adalah nafkah di dalam Islam. Masuk ke dalam nafkah. Tidak ada nafkah itu sekian juta, nggak ada Mas. Jadi nafkah itu dikembalikan kepada kemampuan suami.
seberapa suamimu mampu menghasilkan uang. Maka tidak boleh membanding-bandingkan, Bu. Bandingkan sama suaminya orang pegawai, suami sampean petani, nggak boleh. Jadi nafkah itu dihitung dengan kemampuan dia berdikari atau berusaha. Ya, itu salah satunya perempuan yang akan dirindukan oleh surga, istri yang qanaah menerima dan istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Selaginya suami tidak memerintahkan kepada maksiat. Paham? Paham ya Mas Adi ya? Terus, dah. Untuk Mbak Diana, cukup sampai simple. Gandeng tangannya gandeng. Begitu, udah halal. Dosa-dosanya rontok Mas Adi. Ada Rasulullah ketika seorang istri, seorang suami berjabatan tangan, dosanya rontok. Maka nih para suami, istri-istri sing cerewet gue, sering-sering salaman sama suami. Disalami suaminya pulang dari kebun, disalami biar dosa-dosa sampean rontok. Terus ada lagi Rasulullah ditanya, ya Rasul, lebih besar atau a'dhamu haqqun, hak yang lebih besar bagi seorang perempuan itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hak yang terbesar bagi seorang perempuan adalah taat kepada suami. Itu yang terbesar. Lalu ditanya lagi, lalu haknya suami yang terbesar apa ya Rasulullah? Hak suami yang terbesar adalah bakti kepada orang tuanya. Loh, itu Mbak Diana, jangan salah loh. Hak seorang istri itu haknya taat atau haknya yang terbesar bakti kepada suami. Lah haknya suami yang terbesar bakti kepada kedua orang tua atau orang tuanya. Itu lain Adi sih. Jadi nggak usah Mary Mbak Diana. Seandainya Mas Adi ke tempat bapaknya bawa apa, loh ke tempat bapak bawa apa-apa, pulang aku nggak dibeliin apa-apa, jangan sampai. Biarkan mamasmu menjalankan haknya dan kamu menjalankan hak. Insya Allah nanti sama Allah akan dijaga. Tapi ketika sudah keliru satu, seorang suami mementingkan istri, mentiadakan orang tuanya, udah kacau nanti. Ridho Allah akan menjauhinya dan kesengsaraan akan menghampirinya. Paham? Paham ya? Pun. Kalau kita cekap sematan ya, deal. Paham ya, deal. Kita nggak usah panjang-panjang karena kasurnya udah ditarik ke kamar, gak enak kita. Kalau kita paksain kasihan Mbak Diana nanti. Jadi cukup itu pesan dari Abang Mbak Diana ya. Semoga keluarga sampean menjadi sakinah mawaddah warahmah dengan satu contoh. Jadilah seperti kedua tangan, saling membantu satu sama lain. Jangan memberatkan atau jangan berebut ego masing-masing, tapi berebutlah kesalahan. Aku yang salah Mas Adi yang ngomong, aku yang salah Dek, aku belum bisa memberikan nafkah yang sempurna kepadamu. Nah itu rebutan salah sehingga nanti peluk-pelukan. Tapi kalau rebutan betul, benar, nanti yang satu ingat ke bapaknya. Jadi rebutan sah, aku yang salah Dek, merendah gak apa-apa demi kebaikan rumah tangga sampean. Saya kira cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang bisa dipaham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.